Ya, selamat siang guys. Selamat siang dari eh, kota Malang. Sebenarnya nggak kota-kota banget sih, tapi ya pokoknya ini di Malang. Siang ini mau cari makan dulu. Habis itu nanti paling mau langsung pulang ke Pasuruan. Sun kapan-kapan mau main lagi ke sini. Mungkin sama doi gua atau sama teman-teman lagi, lihat aja nanti. 40. Oke. Hop. Met. Matur suwun. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang tadi ya. Ini kita habis makan. Makannya di warteg, sumpah murah banget cuy. Oke, siang ini gue mau pulang, tapi sebelum pulang mau mampir dulu ke Cangar. Dulu tuh gue pernah San Mori guys, tapi kayaknya belum sampai ke Cangar deh. Dari Trawas tuh lewat Mojokerto. Tapi kalau ini kita dari Batu dulu, Batu habis itu ke Cangar, habis itu baru turun deh, turun terus pulang. Gua mau bahas soal perkoplingan yang gua pakai di motor ini, motor gua si Saef. Ini tuh menurut gua setup yang paling pas buat kayak gini tuh, kayak tamasya, kayak jalan-jalan. Karena menurut gua kalau pakai yang standar ya, pakai racikan kopling yang standar itu terlalu loyo menurut gua ya, terlalu loyo, terlalu lembek gitu, kurang greget. Nah jadi menurut gua kopling ini pas banget. Jadi gua nggak mungkin salah dan gua nggak perlu reset, karena memang gue sebelumnya searching tipis-tipis gitu, serta mempertimbangkan review-review yang ada. Akhirnya gue memutuskan beli perkoplingan yang saat ini gue pakai gitu. Oke, gue jelasin satu-satu, mulai dari handle kopling ya guys ya. Handle kopling gue pakai punya Ninja R. Ninja R beda sama Ninja RR ya. Bedanya Ninja R sama Ninja RR, dia handle koplingnya itu di Ninja RR itu ada kayak tekukan-tekukan buat tempat jari gitu loh. Nah kalau di Ninja R dia nggak punya, jadi lurus aja kayak koplingnya R25 gitu. Dan ini enak, jadi handlenya ini cukup enak. Kenapa gue pilih beli handle ini gitu? Karena secara sepintas ini tuh bentuk handlenya mirip kayak punya R25 gitu. Lekukan-lekukan handlenya tuh mirip kayak punya ori R25. Tapi kalau mau pakai ori R25 tuh terlalu mahal gitu. Menurut gua itu nggak masuk di budget gua. Kopling R25 300-an ya, 320-an kalau nggak salah. Ya mahal gitu buat sekedar handle doang. Tapi memang enak cuy, handlenya cuy. R25 tuh ringan banget. Makanya motor gua satunya si R25 itu kan pas gua beli dapat handlenya yang aftermarket kan. Itu gua ganti lagi ke ori, tapi untungnya cuma ganti handlenya aja. Untuk bracket handlenya tuh ini nih nggak diganti gitu. Itu memang enak, cuma memang agak mahal. Terus kalau handle kopling Ninja R ini ternyata enaknya itu beda tipis sama punya R25. Ya sesuai sih menurut gua, harganya juga beda.
Kalau punya R25 nih 300-an. Kalau punya Ninja R nih gua dapat di 120 ribuan. Kalau dibanding handle ori Satria Fu atau handle ori GSX itu ya jelas enak ini kemana-mana. Untuk switchnya gua nggak pasang, jadi switchnya gua biarin buat masukkan ke dalam nih belakang headlamp. Soalnya ya bingung mau dipasang di mana gitu. Dudukan switchnya juga udah beda sama punya orinya Satria. Agak bahaya sih, soalnya kalau masuk gigi 1 kalian pencet tombol starter ya tetap hidup mesinnya dan motor kalian akan maju gitu. Terus untuk kabel kopling gua pakai standar orinya Satria karena menurut gua itu udah cukup bagus. Tuh pemandangannya, wih, indahnya pemandangan. Motornya Bro Rio ngebul, udah di bore up apa gimana nggak ngerti juga gue guys. Terus untuk lanjut di daleman koplingnya ya, dari rumah koplingnya dulu. Rumah koplingnya tetap pakai standar, tapi gue tambah lubang lagi. Rumah kampas sama rumah plat geseknya gue bor lagi, diameter lubangnya tuh 2,5 mili, ditambah lagi. Jumlah lubangnya berapa gua lupa, emang nggak ngitung sih guys, yang penting gua tambah aja selang-seling gitu loh. Buat apa? Buat sirkulasi oli, jadi oli biar lebih membasahi kampas sama plat kopling gitu. Biar apa? Biar nggak panas, biar cepet dingin kampas sama platnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya slip kopling, karena standarnya lubangnya cuma 1 kalau nggak salah. Kalau kalian mau lihat detailnya, gua sempet upload di Instastory sih. Kalian lihat aja di Instagram gua, di highlight itu ada. Lanjut lagi di kampas kopling. Kampas kopling gua pakai punya Satria Fu Karbu. Kenapa gua pakai itu gitu? Karena ternyata untuk diameter kampasnya punyanya Satria Fu injeksi sama Karbu itu tuh sama, tapi bedanya adalah penampang gesekan yang bergesekan sama plat kopling itu lebih lebar. Kalau jumlahnya gue lupa ya guys ya, yang jelas lebih lebar, dan itu menurut gue menambah gaya gesek semakin banyak gitu. Penampang yang bergesekan makin banyak, makin lebar, jadi minim sekali yang namanya slip kopling. Dan pastinya awet karena original Suzuki gitu. Jadi gue nggak pernah pakai kampas kopling aftermarket tuh, nggak pernah guys, karena nanti korbannya di plat geseknya cepet habis, atau kalau enggak ya rumah kampas koplingnya yang kalah. Nah terus lanjut lagi di per kopling gue sempet bingung karena banyak banget pilihannya, tapi akhirnya gue memutuskan oke, gue pakai ini. Gue pakai per kopling dari Koizumi, tipenya yang tipe hard, bukan yang tipe kompetisi. Karena ya itu tadi, setelah gue browsing ternyata yang tipe kompetisi itu terlalu keras, jadi nanti ditakutkan ngobrol. Oke, lanjut lagi. Ternyata kalau pakai yang tipe kompetisi itu terlalu keras. Nah, kalau terlalu keras nanti ditakutkan kalahnya di kabel kopling, nanti bakalan cepet putus. Apalagi kalau dipakai harian gini ya. Apalagi kalau dipakai Tamasya. Yang gua butuhin adalah ketika Tamasya itu butuh ketenangan gitu, pakai motornya tuh nggak was-was, wah nanti takut kabel kopling putus di jalan, takut gini. Gua tuh nggak mau kayak gitu guys, jadi nggak bisa menikmati perjalanan gitu loh. Jalannya kecil sumpah. Wah jalannya sumpah kecil tapi seru sih guys. Ini seru banget. Mantap sekali. Oh ini yang namanya cangar.
Belum pernah guys kesini gua guys, serius. Awas pasir, pasir, pasir. Ayo. Aduh, jiwa-jiwa cornering mulai. Ini kalau malam nggak apal jalan, ngeri keterusan aja guys. Kecil soalnya jalannya nih. Aduh. Ini belokannya letter U gini. Anjir, pasir. Gas. Opo? Malah delok bakuli. Bahaya ini. Nanjak. Pakai gigi 2. Halo. Lah ini hujan. Serius hujan. Indahnya pemandangan. Set. Ini letter U guys, Oke. Anjir, seru banget sumpah. Ini masih gigi 2 terus dari tadi. Asli seru. Nah, mana motornya ringan lagi. Jadi ya enak aja. Coba pakai 2,5 capek. Anjir, seru banget. Sampai lupa mau bahas apa tadi. Bahas spare kopling. Kenapa kok nggak pakai brand lain bang, kayak CLD atau BRT? Gak tahu kenapa ya, gua kan sempet buka-buka grup gitu. Komorot itu loh yang di Facebook itu loh, korban mode road race itu loh. Nah, gua buka di situ kebanyakan postingan-postingan yang membahas soal pair kopling. Kebanyakan postingan-postingan yang membahas pair kopling itu, menurut gue ya sebagian besar kayak 60% gitu, itu banyak yang menyarankan pakai Koizumi. Di brand Koizumi gue akhirnya memutuskan pakai yang hard. Kalau yang medium, kalau pakai yang medium itu rasanya nggak beda jauh kayak standar gitu. Jadi ya ngapain, jadi ke hard. Kalau ke kompetisi terlalu keras. Bayarnya ora usah lah. Lah piye? Alternatif ge bayar, Cuk. Ora usah. Lah kuwi nek festival ngono duduk ah. Nek festival ngono duduk ah. Ora. Kurang gini, Bu yo. Sing ketok dalan-dalane ngono lho. Padahal bisa iki dalan alternatif lek macet lho. Iso malah ge bayar. Yo peluang kok. Gara-gara viral to itu lho. Oh, dalan apik ancene. Ya, nggak jadi, guys. Itu tuh gua nggak tahu ya, katanya Bro Rio sempat viral di jalan lewat situ tuh. Tapi karena dulu tuh nggak bayar, sekarang kan bayar, terus jalannya kan kurang bagus, ya ngapain gitu tuh. Mending lewat bawah aja, ya udah ayo. Gua mah gas aja cuy. Wah, itu gue pernah lihat di Instagram nih.
jalan ini tuh. Terus ya sekali lagi seperti yang gue sampaikan di vlog sebelumnya, kalau gue ke tempat kayak gini nih pasti selalu ingat yang di rumah, ingat doi gue gitu, kayak pengen kesini bareng mereka gitu. Mau sini udah pernah lewat nih gue nih, pada waktu itu hujan, yang vlog pertama perkenalan itu lewat sini guys. Aku kayak mentok lewat kene yo. Mentok kene puter balik aku. Tekan sini putar balik. Yo. Udah no. Jalannya guys. Ya emang kayak gini. Seru. Untung nih minyak rem udah pakai DOT 5.1. Jadi ya saya yakin itu gua sama rem depan. Bahkan dari kemarin gua pakai rem depan mulu. Nggak pernah tuh pakai rem belakang tuh. Rem depan udah semeyakinkan itu gitu. Selang rem udah support, minyak rem juga udah support. Ini tinggal turunan aja nih. Yang ekstrim kayak si tinjau lawik sih ini. Tuh sampai gak kuat beatnya. Ini kalau base panjang repot sih. Nah sini ini pasti rame guys, anak-anak. Biasanya anak-anak San Mori tuh. Warwer. Paling habis ini mau sholat dulu guys, kan belum sholat zuhur. Sholat habis itu ya udah jalan pulang gitu. Ya guys, kita udah sampai di kota Pandaan. Itu udah deket banget sama tempat gua kerja. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih buat temannya Mas Rio yang udah menyediakan tempat tinggalnya untuk gua istirahat. Pokoknya terima kasih banyak buat Mas Rio juga udah nemenin gua. Oke. Videonya cukup sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.